Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1663. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan berkata, "Sekarang benua hitam sudah damai, saya tidak akan pergi pada apapun di benua hitam, tidak masalah, semuanya akan baik-baik saja. Serahkan pada Anda dua kekuatan utama yang akan mengelola benua hitam." Namun benua hitam dan keluarga Toba di 13 wilayah selatan telah menyerah kepadaku. Aku akan menyatukan seluruh wilayah 13 selatan. Benua hitam juga merupakan kekuatan di wilayah 13 selatan sebelumnya. Mulai sekarang itu juga akan dikelola secara terpadu. Ya, kalian, orang yang cerdas dan harus tahu harus melakukan apa, kata Qingchen. Si Kongjian dan yang lainnya pun buru-buru berlutut. Tuan An, yakinlah kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Bagus, ayo pergi dulu ke asal mula benua gelapmu, kata Qingchen secara langsung. Selama Anda mengontrol asal-usul seluruh benua hitam, hidup dan mati seluruh benua hitam akan berada di tangan Anda sendiri. Ya, baik, si Kongjian dan yang lainnya berkata tanpa ragu sedikit pun. Segera sekelompok orang dipimpin oleh si Kongjian dan yang lainnya menuju ke asal mula benua hitam. Dengan kecerdasan si Kongjian dan yang lainnya, bahkan jika mereka tidak merasa ada yang salah di benua hitam, ketika mereka melihat Qingchen memimpin rumah Anyao dan keluarga Toba untuk menyerang benua hitam, mereka seharusnya sudah memiliki keraguan tentang identitas Qingchen yang sebenarnya. Tapi apa yang dikatakan Qingchen sebelumnya telah memperjelas bahwa mereka semua adalah orang pintar. Selama mereka patuh, Qingchen tentu saja tidak akan peduli jika mereka meragukannya. Dan dalam situasi saat ini, tidak masalah lagi apakah si Kongjian dan yang lainnya memiliki keraguan. Segera Qingchen dan yang lainnya telah tiba di asal mula benua hitam. Boom! Di depan, nampak ada jurang yang sangat dalam dengan aura gelap yang mengepul seperti lautan yang gelap gulita. Ini adalah tempat kelahiran benua hitam dan juga tempat di mana leluhur kegelapan mundur selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin pergi ke alam semesta asli melalui benua hitam, maka Anda harus terlebih dahulu mengontrol asal mula kegelapan di sini. Jika tidak akan ada cara untuk bisa berkomunikasi di antara keduanya. Bagaimanapun, Qingchen akan membawa banyak orang kembali ke alam semesta aslinya. Dengan energi yang begitu besar, dirinya harus membangun saluran yang sangat stabil. Jika tidak, maka akan merepotkan jika saluran tersebut runtuh di saat kedatangannya dan ketika Qingchen dan yang lainnya menguasai benua hitam pada saat ini. Seiring dengan perjalanan menuju dunia iblis, pasukan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini seperti belalang yang padat. Mereka berada di atas ruang kosong yang gelap dan di antara pegunungan gelap gulita di depan. Sesosok tubuh yang mengandung energi kematian tak berujung berdiri di sini. Itu adalah leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis melihat kehampaan di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur senior, jalan dari dunia bawah ke alam semesta asli ada di Gunung Guiming," kata leluhur iblis abis. Oh, kristal tengkorak melayang dalam sekejap dan dengan cepat tiba di kehampaan di depan. Energi gelap yang dingin tiba-tiba terpancar dari seluruh kristal dan perlahan menembus ke dalam kehampaan. Saya lalu melihat kehampaan di depannya tiba-tiba bergetar seolah-olah menyentuh permukaan air. Pupil kristal tengkorak tiba-tiba menyala. Saya tidak menyangka akan ada jalan menuju alam semesta asli di Gunung Guiming ini. Saya benar-benar tidak menyangka, kata Master Seribu Tulang. Dia menjadi bersemangat. Sebuah jalan menuju luar artinya orang-orang di dunia bawah dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui tempat ini. Bagaimanapun, dunia bawah adalah keberadaan khusus laut kosmik. Dalam keadaan normal, dua alam hidup dan mati tidak dapat dihubungkan sama sekali. Tolong minta senior untuk mengambil tindakan membuka bagian ini, kata leluhur iblis abis. Dia melangkah maju. Bagus sekali, Anda hanya perlu menandai koordinat spasial alam semesta awal Anda. Dan saya dapat menemukan lokasi koordinat spasial dan lalu membuka jalur antara dua dunia.
berkata, "1000 tulang." Segera leluhur iblis melangkah maju dan jiwanya secara langsung mulai mengkomunikasikan lokasi dunia iblis alam semesta awalnya berada. Scene berpindah saat ini di dunia iblis. Sejak dunia iblis direbut oleh Qin Chen, dunia iblis saat ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Lord of the Abyss, dan klan iblis abis telah menjadi salah satu dari 10.000 ras di seluruh alam semesta dan tidak ada lagi perang di sana. Pada tahun-tahun sejak kepergian Qin Chen, alam semesta awal terus berkembang dengan damai, dengan banyak pemuda jenius dan juga pria kuat yang bermunculan, dan sepertinya alam semesta awal berkembang dengan pesat. Saat ini di sebuah tempat tersembunyi di dunia iblis dengan suara mendengung kehampaan dunia tiba-tiba beriak, dan energi magis khusus tetap ada seolah-olah dipanggil oleh sesuatu. Duar. Dari bawah tanah tempat rahasia itu sumber iblis muncul. Sumber iblis ini dengan cepat berubah menjadi lubang hitam. Awalnya ada sekelompok iblis yang tinggal di sini. Begitu masuk, seluruh kelompok berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Itu dia. Mata leluhur iblis abis tiba-tiba terbuka. "Senior, aku sudah menandainya," kata leluhur iblis abis. "Yah, aku sudah merasakannya. Menaklukkan alam semesta awal tidaklah buruk dan itu bisa dianggap menambah kesenangan dalam kehidupan yang membosankan," kata leluhur 1000 tulang. Dia tertawa aneh dan dengan suara mendengung aura dunia bawah yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari kristal tengkorak, langsung membentuk formasi besar dan menyegel seluruh gunung Guiming. Pada saat yang sama, kekosongan dalam radius ribuan mil melonjak dengan cepat dan lorong kematian langsung muncul di antara alam semesta dan bumi. "Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka lorong itu?" kata leluhur iblis abis. Dia bertanya dengan tidak sabar. "Beri aku waktu beberapa hari untuk menghubungkan dua dunia hidup dan mati ini. Ini sangat sulit. Untungnya Anda adalah makhluk hidup dari dunia itu. Jika Anda dengan paksa membuka jalur antara dua manusia, maka aturan alam semesta laut akan mendapat reaksi keras terhadap kita," kata leluhur 1000 tulang. Dia berkata dengan suara yang dalam. "Yah, baik senior," kata leluhur iblis abis. Dia merasa cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena jika dia melakukannya sendiri pasti akan memakan waktu lebih lama untuk membuka bagian ini. Dan itu tidak mungkin dalam waktu kurun dari beberapa bulan. Beberapa hari. Leluhur iblis abis tertawa garang. "Lupakan saja, biarkan Xiao Supreme dan anak Qin Chen itu menjadi sombong lebih lama lagi. Segera setelah ini aku akan datang dengan kekuatan penuh. Jie, kata leluhur iblis abis. Dia tertawa dengan ganas. Tawa ganasnya terdengar di sini, di antara langit dan bumi. Dan ketika leluhur iblis abis mencoba yang terbaik untuk menyerang alam semesta awal, saat ini dunia iblis, Lord of the Abyss yang berada di jurang alam iblis tiba-tiba membuka matanya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba hatiku merasakan kepanikan seperti ini? Tidak, pasti ada sesuatu yang salah yang terjadi di dunia iblis, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba berdiri mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap dia mencapai langit dunia iblis yang tak berujung. Dirinya membuka matanya dan di antara alisnya pelangi ilahi yang menakutkan mekar, menutupi seluruh benua iblis dalam sekejap. Dunia iblis sekarang berada di bawah kendali Lord of the Abyss. Selama dirinya mau, maka dirinya dapat melihat sudut manapun dari seluruh dunia iblis hanya dengan satu pikirannya. Itu dia. Saat berikutnya, Lord of the Abyss melihat sumber iblis yang menakutkan tergantung di bagian terpencil dunia iblis. Dan aura luar angkasa yang unik tertinggal di sekitar sumber iblis itu yang telah mencapai setengah langkah transendensi. Jantung Lord of the Abyss pun berdebar kencang. Dan seluruh wajahnya juga berubah drastis dan dengan melesat. Lord of the Abyss mendarat di atas langit dalam sekejap, menatap dunia iblis di bawah dengan serius. Di depan matanya, kehampaan dunia iblis di tempat ini tampaknya tidak bergantung pada alam semesta awal. Sebuah lubang hitam besar terus-menerus bertahan dan berputar, memancarkan aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Bagaimana aura kematian yang begitu kuat bisa muncul di dunia iblisku? Kata Lord of the Abyss. Dia terkejut. Dirinya telah tiba di depan pusaran hitam. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan tangan besar bergerak langsung menuju pusaran gelap di depannya. Duar.
Dalam sekejap, kekuatan asli dari seluruh dunia iblis dimobilisasi olehnya. Langit dan bumi dunia iblis yang menakutkan terus berkumpul, menyebabkan seluruh dunia iblis bergemuruh di atas pusaran hitam tersebut. Saat berikutnya, Lord of the Abyss tiba-tiba berubah ekspresinya. Sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali menyapunya. Dalam sekejap, Lord of the Abyss terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia hampir saja runtuh di tempat, dan seluruh dunia iblis juga bergetar hebat. Gunung yang tak terhitung jumlahnya dan bumi langsung hancur seolah-olah akhir akan tiba. Tetapi pusaran hitam itu tidak terluka. Lord of the Abyss segera menstabilkan sosoknya dan tubuhnya dengan cepat diperbaiki di bawah perawatan asal mula dunia iblis. Dirinya segera kembali ke bentuk aslinya, tetapi pupil matanya menunjukkan kengerian yang tak terbatas. Kekuatan ini, itu leluhur. Ini napas leluhur, kata Lord of the Abyss. Dirinya sangat akrab dengan leluhur iblis abis. Meskipun napas di depannya dipenuhi dengan aura kematian menakutkan yang tak ada habisnya, namun dirinya masih dapat dengan tajam merasakan jejak aura leluhur iblis abis dari dalam. Tidak, Papillon Chandy harus diberitahu, kata Lord of the Abyss. Dia tidak berani gegabah dan segera mengirimkan pesan lalu berjaga di depan pusaran hitam ini. Setelah beberapa saat, boom, dalam kehampaan di atas dunia iblis, sebuah sungai luar angkasa yang luas muncul. Sungai yang panjang itu sangat besar dan mengalir langsung melalui seluruh alam semesta awal. Saat berikutnya, dua sosok muncul dari sungai besar itu dan masuk dalam sekejap. Itu adalah budak hitam dan leluhur pedang. Lord of the Abyss, mengapa kamu memanggilku ke sini? Begitu budak hitam muncul di sana, dirinya berkata dengan suara yang dalam kepada Lord of the Abyss. Dalam hal kultivasi, meskipun Heinu atau budak hitam bukan yang teratas, namun status budak hitam tidak diragukan lagi sangat tinggi karena status istimewanya di Papillon Chandy. Kalian berdua, tolong lihat, kata Lord of the Abyss. Dia menunjuk ke pusaran air hitam di depannya. Faktanya dirinya tidak perlu mengatakan apa-apa. Budak hitam dan yang lainnya juga melihat pusaran hitam yang menakutkan di depan, menutup satu sisi kehampaan dan membentuk dua dunia independen dari alam semesta awal. Ini, leluhur pedang menyipitkan matanya. Aura kematian yang kuat. Tidak hanya aura kematian, ada juga kekuatan leluhur iblis abis, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal tersebut, keduanya langsung kaget. Apa leluhur iblis abis? Ini adalah nama menakutkan yang telah menyelimuti alam semesta asli selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seperti gunung menekan seluruh lautan leluhur alam asli. Leluhur pedang menyipitkan matanya. Saat itu, leluhur iblis abis dikejar oleh Xiao Supreme dan Qin Chen dan terpaksa melarikan diri dari alam semesta asli, melarikan diri ke dunia bawah. Gua di depan kita ini berisi aura kematian yang begitu menakutkan. Mungkinkah leluhur iblis abis datang dari dunia bawah kembali ke dunia ini? Memikirkan kemungkinan ini, mereka berdua hanya bisa terkesiap. Bagaimana ini mungkin? Untuk memasuki dunia bawah dari dunia iblis, Anda hanya perlu membuka sebuah jalan. Tetapi kembali dari dunia bawah ke lautan kosmik itu tidaklah mudah. Tidak, ini harus dihancurkan, kata leluhur pedang. Dia berteriak tajam dan energi pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di tangannya, menebas pusaran air hitam di depannya. Duar. Saat berikutnya, pedang leluhur menebas mundur. Leluhur pedang langsung menebas, tetapi dia dipaksa mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Leluhur pedang langsung menghantam kehampaan dengan keras. Retakan sudah muncul di tubuhnya dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk darah. Melihat itu, keduanya tersentak. Setelah Xiao Supreme dan Qin Chen pergi dari alam semesta awal, leluhur pedang sudah menjadi ahli teratas di alam semesta awal. Jauh sekali, tetapi sekarang bahkan dia tidak mampu untuk bisa menembus pusaran hitam ini, dan bahkan leluhur pedang malah langsung terluka. Hati budak hitam pun benar-benar tenggelam. Jika leluhur iblis abis benar-benar kembali dari dunia bawah, maka itu akan menjadi bencana besar lagi bagi seluruh alam semesta asli. Segera panggil semua ahli kuat dari Papillon Chandy dan juga seluruh universe untuk mendiskusikan solusinya.
kata budak hitam. Dia berkata dengan cemas. Dan ketika budak hitam dan yang lainnya memanggil orang dengan cemas, saat ini, di luar alam semesta awal, di lubang hitam Gaia, 3 sosok luar biasa diam-diam muncul di sini. Ketiga sosok ini berdiri di luar lubang hitam Gaia. Kekuatan melahap mengerikan keluar dari lubang hitam tidak mampu menyebabkan kesusahan fatal kepada mereka bertiga. Itu memang lubang hitam Gaia. Di antara ketiga orang itu, seorang lelaki tua berwajah kemerahan berkata dengan berlinang air mata dan seluruh tubuhnya bersemangat. Di sekelilingnya ada aura takdir menakjubkan yang berubah menjadi substansi dan mengelilinginya. Mendengar perkataannya, seorang wanita dengan sosok anggun, penampilan dewa dan sosok luar biasa berbisik, "Tianji, apakah ini kampung halamanmu?" Orang tua bernama Tianji mengangguk. "Ya, Linglong, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah ratusan juta tahun aku akan dapat kembali ke alam semesta asli." Matanya penuh dengan emosi dan dia melihat ke arah orang di sampingnya dengan cinta. "Linglong, jika bukan karena kamu saat itu, aku mungkin sudah lama jatuh ke lautan luas alam semesta ini. Karena kamu, aku bisa bertemu Xiao Supreme kembali ke alam semesta asli. Kamulah yang memberiku kehidupan baru dan memberiku segalanya." "Tianji, kenapa kamu dan aku banyak bicara?" Wanita dewasa bernama Linglong membelai wajah lelaki tua itu. "Saya juga ingin berterima kasih karena telah memberitahu saya apa itu wanita sejati." Di sampingnya, pria parubaya lainnya menyentuh hidungnya dan tidak menahan diri untuk tidak berkata. "Tuan Papiliun Tianji, Tuan Linglong, haruskah kita berangkat? Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut karena ini orang. Jika Qin Chen ada di sini, maka Qin Chen pasti akan terkejut karena orang ini bukanlah orang lain. Ternyata dia adalah Xiao Supreme yang selama ini dicari oleh Qin Chen." Saat ini Xiao Supreme sedang bersama Master Papiliun Tianji dan juga Master yang disebut Linglong. "Ayo pergi." Master Papiliun Tianji dan Master Linglong saling memandang dan tersenyum. Mereka berpegangan tangan dan melangkah keluar memasuki lubang hitam Gaia dalam sekejap. Xiao Supreme melihatnya hanya bisa menyentuh hidungnya dan segera mengikuti mereka berdua. Dengan satu langkah dia menghilang dalam sekejap. Awalnya Xiao Supreme dan Qin Chen dikejar oleh Kaisar Heiyu dan dipisahkan satu sama lain. Kemudian mereka terluka parah di lubang hitam dan secara tidak sengaja jatuh ke alam rahasia. Kultivasi Xiao Supreme hanya tinggal selangkah lagi dari ranah transendensi. Kemudian di alam rahasia ini, Xiao Supreme melihat obat ajaib yang unik. Obat ajaib ini dikatakan telah ada di zaman abadi dan mengandung esensi laut kosmik tertinggi. Tentu saja hal itu telah menarik sekelompok petualang yang menakutkan. Bahkan ada ahli transenden di antara mereka. Secara alami sangat sulit bagi orang-orang kuat seperti itu untuk bersaing mendapatkan obat ajaib tersebut. Namun anehnya obat ajaib yang tiada tara ini sudah memiliki kebijaksanaan spiritual yang samar-samar dan dapat memilih pemiliknya secara mandiri dan dapat merasakan nasib langit dan bumi. Xiao Supreme dianggap sebagai legenda di alam semesta asli pada saat itu. Dirinya adalah seorang penyihir sipir dan militer. Dia memiliki bakat yang kuat dalam menyempurnakan pengobatan, tetapi dia ditekan oleh asal mula alam semesta asli. Setelah datang ke laut kosmik ini, dirinya merasa betah seperti ikan di air dan benar-benar diakui oleh banyak pejuang atas obat ajaib yang tak tertanding ini. Tetapi karena itu juga Xiao Supreme diburu oleh banyak ahli kuat dan bahkan beberapa ahli kuat transenden mengambil tindakan terhadap dirinya, ingin membunuhnya dan mengambil obat ajaibnya. Xiao Supreme pun akhirnya terluka parah dan dia melarikan diri dengan sungguh menyedihkan. Jika dia tidak mampu menahan satu atau dua serangan dengan pagoda Huang Tian yang dimodifikasi oleh Qin Weiqi, maka dia pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Tetapi walaupun begitu, Xiao Supreme juga masih sengsara. Sumbernya waktu itu hampir rusak. Tetapi karena pengejaran ini, dirinya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ranah transendensi. Di tempat tersembunyi di alam rahasia, dia menggunakan obat ajaib yang tak tertandingi untuk secara langsung menerobos ke ranah transendensi dan membunuh ahli-ahli kuat yang mengejarnya. Dan di antara banyak orang kuat yang mengepungnya, Xiao Supreme merasakan kekuatan takdir yang familiar pada salah satu dari mereka. Karena penasaran, dia mengetahui bahwa orang itu berasal dari sekte Linglong. Setelah Xiao Supreme meninggalkan dunia rahasia ini, dia pertama kali mencari jejak Qin Chen.
Tetapi setelah lama mencari, dirinya tidak dapat menemukan informasi apapun, dan dirinya pun berencana pergi ke sekte Linglong untuk mencari tahu. Alhasil dirinya secara tidak sengaja menemukan Master Papilun Tianji di sekte Linglong.